Ya, kita akan memasuki berita tentang makna dan wahyu intrinsik dari minyak urapan ya. Judulnya cukup panjang ya. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, minyak urapan di sini, minyak urapan di sini adalah lambang dari roh yang majemuk. Nah, ini sesuatu yang sangat dalam, sangat berat. Jangankan roh majemuk. Ya, kebanyakan orang Kristen tentang roh Yesus Kristus itu pun juga jarang disebutkan di tengah-tengah kebanyakan orang Kristen. Apalagi roh majemuk, lebih asing lagi. Kebanyakan ya roh Allah, roh kudus, hanya itu. Tetapi di dalam Alkitab ada banyak sebutan roh. Ada roh Kristus, roh Yesus Kristus, roh itu. Kata roh itu pun juga bermakna. Tetapi ya umumnya hanya tahu roh kudus. Ya, mengenai roh Yesus Kristus, roh itu jarang dibicarakan. Apalagi roh majemuk. Sesuatu yang sangat dalam, berat, dan walaupun seseorang punya ya pemikiran yang cerdas, pintar, tetapi bukan kepintaran, bukan kecerdasan yang dapat membuat kita bisa menikmati kebenaran-kebenaran di minggu yang ketiga ini. Setinggi apapun kebenaran yang kita sampaikan, ya kalau kita tidak menggunakan roh, maka kita pasti akan menolak, ya. Kita pasti akan menolaknya. Apa yang membuat kita bisa menerima dengan sukacita kenikmatan-kenikmatan, berita-berita dalam pemulihan Tuhan? Apa? Karena kita di dalam roh. Bukan karena kita pinter, kita bisa ngerti. Pinter dan bisa paham pun juga akan menolak kalau tidak di dalam roh. Karena secara jiwani, ya sulit untuk percaya gitu. Di dalam alam jiwani itu nggak ada iman, nggak ada percaya, nggak ada mata rohani, sehingga nggak bisa percaya, pasti ditolak. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena mengenai minyak urapan ini, roh majemuk itu, beberapa kali, bahkan sering kali saya men-sharingkan ini kepada kenalan-kenalan sesama orang Kristen, sesama pelajar Alkitab. Tetapi ya mereka berkata, itu sih tafsiran kamu. Bahkan ada yang menyangka itu cocokologi. Jadi gak dihargai lah gitu. Nggak dihargai mengenai makna
makna dari rempah-rempah itu, dari minyak zaitun yang dicampur rempah-rempah itu. Setiap kali saya men-sharingkan ini kepada orang-orang Kristen yang saya rasa dia itu senang Alkitab ya, belajar Alkitab. Tetapi pengalaman saya memang perkara berita di minggu ketiga ini bukan untuk orang-orang di kekristenan. Karena apa? Karena bagi kita sendiri di pemulihan Tuhan, berita ini sangat berat dan dalam. Bahkan mungkin di dalam diri kita sendiri, ketika kita mendengar ini, kita akan bertanya-tanya, emangnya benar gitu mur itu melambangkan kematian? Kayu manis itu khasiat kematian? Kok kayak Saudara Li seperti sedang mengarang gitu ya. Secara alamiah tuh ada pikiran-pikiran semacam itu. Kok enak aja gitu menafsirkan kayu teja, menafsirkan tebu itu sebagai kebangkitan Tuhan. Hanya karena tebu itu tuh tumbuh di rawa-rawa, menjulang tinggi, lurus ke atas, lalu ditafsirkan sebagai kebangkitan Tuhan. Kok bisa gitu ya? Benar nggak itu ya? Nah itu pasti di tengah-tengah kita pun seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, kalau di alam jiwani pasti menolak gitu. Itu mah penafsiran Saudara Li aja. Jadi ada semacam itu ketika kita memasuki berita-berita minggu ketiga tentang 4 macam rempah-rempah itu yang dicampur dengan satu minyak. Nah, saya ingin menyampaikan ini tuh supaya ya saudara-saudari dipersiapkan untuk memasuki seminggu ini. Ya bisa saja dengan mudah saudara-saudari di depan mengulangi berita-berita ini ya. Makna mur apa? Makna kayu manis, deringo, makna kayu teja, ada 3 satuan, ya 500, 250, 250, 500, bisa aja gitu dengan mudah disampaikan. Tetapi saya bertanya-tanya, Tuhan Yesus, apakah berita-berita ini bisa diapresiasi enggak Tuhan? Karena pengalaman saya sendiri ketika pertama kali mendengar berita-berita ini, saya bertanya-tanya, dari mana itu Saudara Li bisa menafsirkan sedemikian? Itu dari mana? Nah, itu pikiran alamiah seperti itu. Sulit percaya, sulit menerima, akibatnya tidak akan mengalaminya. Kan yang bahaya tuh itu. Yang bahaya itu karena Anda tidak bisa mengapresiasi 4 rempah-rempah ini dengan minyak dicampur itu. Anda tidak dapat mengapresiasi ini. Anda bertanya-tanya di dalam pemikiran Anda. Benarkah? Akibatnya apa? Anda tidak akan mengalaminya. Itu bahayanya tuh di situ. Karena itu Tuhan Yesus, saya sendiri nggak tahu Tuhan bagaimana harus membagi kenikmatan tentang berita-berita di minggu ketiga ini. Kalau di kekristenan sih sudahlah, itu sih jauh.
saudara kita ngomong ya mulai dari Credo Nicea ya, tahun 300-an sampai ketika saudara kita menerima ministry ini, belum pernah ada yang membahas tentang minyak urapan ini. Belum pernah ada. Kalaupun ada, itu 1-2 secara permukaan. Bahkan John Nelson Darby yang memang menjadi panutan saudara kita, itu hanya memberikan satu kata-kata singkat saja tentang minyak urapan. Tetapi ada satu penulis yang memang cukup mengalami kemajuan besar tentang minyak urapan ini. Ya, saudara kita menulisnya di Pelajaran Hayat. Saudara kita membahas tentang minyak urapan kudus ini di Pelajaran Hayat Keluaran itu dalam 10 berita, saudara-saudari. Wah, 10 berita. Mulai dari berita 157 sampai 10 berita ke depan. Pelajaran Hayat Keluaran. Wah, kalau membacanya saya bertanya, Tuhan bagaimana menyampaikannya ini begitu luas, kaya, limpah. Karena itu pagi ini saudara-saudari mungkin saya tidak terlalu banyak menyentuh materinya. Walaupun nanti ada sedikit kenikmatan, tetapi saya lebih berbeban untuk mempersiapkan ya hati kita supaya kita bisa menikmati ya berita seminggu ini tentang minyak urapan ini, maknanya. Dan beban saya adalah ingin membuat saudara-saudari itu percaya. Pagi ini beban saya ingin membuat saudara-saudari mempercayai berita-berita ini. Supaya Anda bisa mengalami berita-berita ini. Jadi saya ingin menyampaikan tentang cara saudara kita, ya, cara saudara kita memiliki pemahaman ini gitu. Nah, caranya ini adalah satu cara yang sangat bertanggung jawab. Saya harap saudara-saudari bisa amen dengan isi ulasan yang dianggap sebagai penafsiran oleh banyak orang Kristen. Sebetulnya bagi saya berita-berita ini bukan penafsiran saudara-saudari, bukan. Tetapi fakta Alkitab. Kalau bagi saya, kalau Anda merasa ini tafsiran, nah nanti ada pikiran-pikiran negatif. Wah, berarti banyak tafsiran. Mana yang benar? Nah, beban saya pagi ini bukan untuk mengulangi kembali 2 berita hari pertama dan hari kedua, walaupun nanti sedikit akan pembagian hikmat, tetapi beban saya tuh ingin menyampaikan cara ya atau contoh ya, karena banyak topiknya. Saya hanya ambil satu contoh topik, lalu saya ingin menyampaikan cara saudara kita memiliki pemahaman-pemahaman ya, penafsiran-penafsiran dianggap seperti itu yang disampaikan di FKKP minggu ketiga ini, supaya Anda tidak ragu bahwa semua pemahaman yang diberitakan di minggu ketiga ini itu benar-benar adalah
fakta Alkitab, saudara-saudari. Jangankan di kekristenan, di tengah-tengah kita aja banyak yang meragukan kebenaran-kebenaran dari makna lambang-lambang yang disajikan di berita-berita minggu ketiga itu. Karena itu, ya, saya ingin menyampaikan bahwa cara saudara kita memiliki pemahaman ini adalah cara yang sangat bertanggung jawab dan cara yang terbaik. Semua pelajar Alkitab setuju cara yang terbaik ini, yaitu makna lambang-lambang ini harus dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, ini karena banyak sekali pelajar Alkitab yang menafsirkan lambang-lambang oleh pikirannya sendiri, oleh latar belakangnya, oleh caranya sendiri. Tidak, yang paling dapat dipercaya adalah penjelasan lambang-lambang yang dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi kita harus bertanya, mur, apa kata Alkitab tentang mur? Gitu kan. Kayu manis, deringgo yang semacam tebu itu, kayu teja. Kata Alkitab itu apa tentang benda-benda ini? Contohnya mur. Kita tahu mur digunakan di dalam Alkitab untuk penguburan, untuk kematian. Itu kata Alkitab. Dan fakta juga seperti itu. Alkitab ditambah fakta di lapangan. Artinya apa? Oh, artinya mur itu pasti maknanya berkaitan dengan kematian. Kan seperti itu. Nah, dari situ baru kita menggali kematian Tuhan. Sampai akhirnya kita melihat perkara kematian Tuhan. Dihubungkanlah mur dengan kematian. Jadi pertama-tama apa dulu kata Alkitab? Gitu. Jangan dulu menurut kebudayaan orang-orang, menurut tradisi. Jangan seperti itu. Apa dulu kata Alkitab? Jadi sekali lagi, cara saudara kita memperoleh visi, pemahaman tentang makna lambang-lambang minyak urapan ini, itu sebetulnya adalah pemahaman yang dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, saya sekarang ingin mau mengambil contoh, ada banyak lambang-lambang, ribuan mungkin, atau ratusan paling sedikit. Ya. Tetapi semua lambang-lambang itu prinsipnya sama. Seperti yang saya ingin jelaskan. Yaitu saya mau ambil contohnya itu tentang makna kata empat. Ya. Makna kata empat. Bagaimana cara saudara kita memahami makna kata empat. Ya, nanti setelah kita melihat cara saudara kita sedemikian bertanggung jawab, cara saudara kita itu sebetulnya adalah cara Alkitab. Alkitab sendiri yang menjelaskan makna kata empat itu, angka 4 itu. Maka kita akan percaya juga kepada pemahaman-pemahaman saudara kita tentang lambang-lambang yang lainnya, karena prinsipnya sama. Saudara-saudari, dalam menjelaskan makna kata 4. Apa makna kata 4? Kata 4 itu melambangkan ciptaan Allah. Dari mana kok bisa ada kesimpulan itu? Ya, Alkitab sendiri yang memperlihatkannya. Ya, saudara kita menelusuri ayat-ayat yang mengandung unsur angka 4. Gitu ya. Ditemukanlah
Di dalam Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 14, pasal 15, juga di perjanjian lama, di kitab-kitab perjanjian lama ditemukanlah ayat-ayat yang mengandung angka 4. Nah, dipelajari itu semua ayat-ayat itu, ya. Dan hasilnya angka 4 itu selalu ya mengacu kepada 4 makhluk hidup yang digambarkan di dalam Alkitab. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan ya, itu di catatan kakinya ada. Saudara buka Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai 11, itu ada catatan kakinya. Ya, dan ayat-ayat yang tadi saya sebut. Jadi ternyata angka 4 itu tuh berhubungan dengan 4 makhluk hidup. Ya, 4 makhluk hidup itu adalah manusia, singa, anak lembu, dan burung nazar. Ya, sebetulnya di Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 28 sebetulnya ada 6 jenis makhluk hidup tuh. Tetapi yang 2 tidak diakui karena yang 2 itu adalah binatang melata dan binatang di dalam laut. Binatang melata menggambarkan ular, binatang-binatang yang di dalam laut atau air kematian itu adalah binatang-binatang yang dihakimi di dalam air kematian. Nah, mengenai air kematian ini pun juga sama, itu lambang. Nah, jadi hanya tersisa 4. Ya, manusia, singa, anak lembu, dan burung nazar. Ini angka 4. Tetapi, ya, kalau kita memeriksa ayat-ayat tentang 4 makhluk hidup ini, saya tidak sampaikan satu-satu ayatnya karena waktu. Mereka itu bukan 4 makhluk yang terpisah, individu. Bukan, tetapi 4 makhluk hidup sebagai satu kesatuan. Ya, dan di antara keempat makhluk hidup ini, ya, Yehezkiel 1 ayat 5 mengatakan bahwa satu kesatuan dari 4 makhluk hidup ini itu menyerupai manusia. Gitu. Wajahnya ada 4, tetapi secara keseluruhan menyerupai manusia. Artinya manusia itulah sebagai inti dari ciptaan Allah. Dari situ kita bisa mengenal statement ini bahwa benar, manusia itu inti ciptaan Allah. Karena 4 makhluk hidup itu satu kesatuan, tidak menyerupai singa, tidak menyerupai lembu, tidak menyerupai burung nazar, tetapi menyerupai manusia, kata Yehezkiel 1 ayat 5. Jadi manusia itu inti daripada seluruh ciptaan Allah. Jadi angka 4 ini pertama-tama menggambarkan ciptaan Allah. Kedua, melambangkan sebagai manusia sebagai inti ciptaan Allah. Jadi angka 4 ini angka makhluk ciptaan dan juga angka manusia. Ya. Jadi 4 plus 1. Ya, gitu. 1 sudah jelas, Allah itu Esa. Angka 1 itu melambangkan Allah. Tetapi bukan hanya angka 1, angka 3 pun melambangkan Allah yang Tritunggal. Tetapi semua itu fakta ada dalam Alkitab. Bahwa Allah itu berhubungan dengan angka 3, Allah itu berhubungan dengan angka 1. Semua bukan kata kita, semua kata Alkitab. Nah, jadi tadi saya sudah memberi contoh tentang bagaimana cara saudara kita mengambil kesimpulan bahwa angka 4 itu adalah melambangkan makhluk ciptaan. Nah, dari sini jadi kita bisa tahu bahwa 4 rempah-rempah itu melambangkan ya sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Gitu. Lalu diperiksalah sifat-sifat daripada keempat rempah-rempah ini. Mur yang harum tapi rasanya pahit. Ya.
kayu manis, dan sebagainya. Nah, akhirnya disimpulkanlah bahwa angka 4 rempah-rempah itu adalah berhubungan dengan ciptaan Allah dan berhubungan dengan sifat insaninya Yesus. Ya, sifat insani Yesus itu sifat ciptaan Allah di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus itu ada 5 barang. 1, minyak zaitun, itu adalah Allah sendiri, Allah yang belum bercampur, tetapi ketika di dalam Yesus, Allah yang satu itu bercampur dengan sifat insani yang digambarkan oleh rempah-rempah itu. Nah, sampai di sini, walaupun saya sudah menjelaskan seperti ini secara singkat, karena nggak bisa juga secara lebih detail lagi, mungkin masih aja ada yang berkata, benar nggak itu? Gitu kan? Nah, saudara-saudari, Anda hanya dapat bisa mengapresiasi berita-berita ini kalau Anda di dalam roh itu. Ya. Walaupun saya sudah menjelaskan dengan sangat baik, umpamanya ya, bagaimana cara saudara kita menafsirkan atau mengambil kesimpulan makna lambang-lambang ini. Walaupun saya sudah sangat baik dan bertanggung jawab, saya beberkan mungkin ayat-ayat yang menjelaskan makna-makna itu sendiri. Bagaimana Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Saya sudah betul-betul sampaikan secara rinci dan bertanggung jawab. Tetap saja, ya, masih ada mungkin di antara kita yang berkata, benar nggak itu? Gitu. Jadi nggak cukup juga sih untuk membeberkan ini. Cara terakhir atau cara kedua selain kita melihat Alkitab, menjelaskan Alkitab, cara kedua itu Anda harus berada di dalam roh itu. Kenapa? Karena nanti roh itu sendiri, ya, yang akan membuat Anda mengerti, memahami, mengapresiasi melalui apa? Melalui apa? Mungkin Anda berpikir melalui wahyu. Ya, itu juga, tetapi melalui pengalaman. Nah, ini. Makanya saudara kita di dalam pelajaran Hayat Keluaran, 10 berita membahas ini, dia mengatakan bahwa semua penjelasan ini hanya dapat dipahami jikalau ditambah dengan pengalaman. Jadi saudara-saudari, jikalau Anda merasa, wah, ini terlalu berat, saya sulit menerima, jangan khawatir. Latih roh saja, kembali ke dalam roh. Anda akan paham kok berita-berita ini seminggu ini. Atau ada Anda yang meragukan, Anda kurang percaya, mari melatih roh, menyeru nama Tuhan, berdoa. Ya, doakan, bacanya sambil dengan roh doa, baca. Sebelum penyegaran pagi, baca dulu dengan roh doa. Ya, baca bukan doa baca saja, tapi membaca dengan roh. Oh, Tuhan Yesus, tolong saya membaca di dalam roh. Saudara kita mengatakan semua berita-berita tentang minyak urapan ini, 10 berita, saudara-saudari, hanya dapat dipahami jikalau ditambah dengan pengalaman. Dan pengalaman itu hanya dilakukan dan dilaksanakan oleh roh itu di dalam kita. Roh itulah yang akan membawa kita memasuki pengalaman-pengalaman itu. Dan dengan sendirinya
kita akan paham mengenai khasiat dari minyak urapan ini. Anda akan mengalami mur. Anda akan mengalami kayu manis. Deringo yang semacam tebu itu. Khasiat atau kebangkitannya dan khasiat kebangkitannya kayu teja. Anda akan mengalami itu semua. Ya, saya menyadari yang mustika itu bukan doktrinnya. Saya bersemangat sekali mempelajari doktrin ini. 4 rempah-rempah, apalagi saudara kita mengatakan, ya mulai dari Credo Nicea tahun 300-an lebih itu sampai tahun 1900-an. Belum ada yang menjamah perkara ini. Ya, Credo Nicea itu sebetulnya kekurangan makna dari minyak urapan ini. Kekurangan. Credo Nicea itu masih kurang. Karena mereka tidak melihat roh majemuk. Padahal roh majemuk itulah endingnya, perampungannya. Bagaimana Allah mencapai kita. Karena itu perkataan Allah melalui proses itu dianggap sesat. Kenapa? Karena mereka nggak punya. Mereka hanya punya Credo Nicea. Mereka nggak melihat ada roh majemuk. Apakah roh majemuk? Roh majemuk itu Allah melewati proses. Rampung di dalam roh majemuk. Wah, ini di tengah-tengah kita aja sesuatu yang sangat tinggi, dalam, dan berat. Saudara-saudari. Nah, saya semangat mempelajari doktrin ini, tetapi kering kalau hanya belajar doktrin. Akhirnya tetap saudara kita harus mengatakan harus di dalam roh itu, menikmati roh itu, baru Anda dapat menikmati berita-berita ini. Ya, mur itu berkaitan dengan kematian Tuhan. Kata siapa? Kata Alkitab dan kata fakta. Mur itu membuat Anda tidak merasa sakit. Kalau Anda sakit gigi, zaman dulu minum aja tetesan mur ini, hilang sakitnya. Nah, secara doktrinalnya berarti Anda itu akan tidak lagi mengalami sakit dalam kehidupan ini. Yang ada sukacita. Nah, itu semua nggak dapat dialami hanya dengan mengerti doktrin. Walaupun doktrinnya sudah sangat bertanggung jawab. Penafsirannya sangat bertanggung jawab. Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri luar biasa. Tetapi masih kurang. Anda harus melatih roh, menikmati roh itu, baru Anda akan mengalami mur. Ya, kayu manis. Masih berkaitan dengan kematian Tuhan juga. Tetapi bukan sekedar kemanisan kematian, tapi khasiat dari kematian ini. Alkitab mengatakan apa tentang kematian? Saudara kita mengambil Galatia 5. Di dalam ayat 24, di sanalah pengalaman kematian Anda, yaitu disalibkan. Galatia 5 ayat 24. Nah, khasiat kematiannya ada di ayat 22 dan 23. Yaitu buah-buah roh yang manis dan harum seperti kayu manis. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini khasiat dari apa? Dari kayu manis yang menggambarkan kematian. Ya, kalau kita menggabungkan sifat-sifat kayu manis dengan Galatia 5 22-24, kita akan melihat dan kita akan mengalaminya, tetapi secara doktrinal tidak manis. Ya, hanya mengerti di otak. Harus tetap melatih roh, menikmati roh itu. Baru kayu manis ini benar-benar manis dalam pengalaman kita.
Dan kita dapat mengakui benar ini adalah khasiat kematian Tuhan. Ketika aku mau mati, aku mengalami kemanisannya. Oh Tuhan Yesus, tolong saya untuk mati. Gitu kan? Kalau Anda sudah berdoa seperti itu, artinya berita-berita ini berhasil mendarat di dalam diri Anda. Bukan hanya secara doktrinal, walaupun secara doktrinal kita ini yang terbaik. Karena kita selalu berprinsip Alkitab menjelaskan Alkitab. Tidak boleh yang lain. Harus Alkitab yang menjelaskan makna kayu manis itu. Tetapi walaupun kita punya cara yang terbaik seperti itu, cara yang dapat dipercaya, tetap kalau Anda kekurangan roh itu, kurang melatih roh Anda, percuma. Doktrin hebat pun juga tetap akan terasa kering. Ya, lalu ada semacam tebu, namanya deringo atau jerangau, tumbuh di rawa-rawa, di dalam situasi yang penuh dengan kematian. Tidak banyak tumbuhan bisa bertumbuh di sana. Rawa-rawa itu menggambarkan satu situasi kematian. Tetapi tanaman tebu ini bisa cepat bertumbuh, lurus ke atas, melesat. Bagaimana caranya kita bisa mengapresiasi ini? Oh, ini kebangkitan Tuhan, haleluya. Bagaimana? Secara doktrinal ya, tetap di otak akan bertanya-tanya walaupun ada banyak penjelasan yang baik. Tetapi kalau Anda dalam roh itu baru Anda bisa mengapresiasi. Haleluya. Buat kebangkitan Tuhan. Yang seperti tebu ini. Itu semua kenapa kita bisa haleluya puji Tuhan? Karena roh itu. Jadi, saudara-saudari, sekali lagi, kalau Anda kurang melatih roh, FKKP minggu ketiga ini pasti akan kering bagi saudara-saudari, ya. Kayu teja. Ya, kayu teja itu untuk menghalau ular. Itu faktanya. Lalu apa Alkitab? Mengatakan apa Alkitab tentang ini? Banyak memang ular itu dimusnahkan oleh khasiat kebangkitannya. Kalau Allah belum di dalam Kristus belum bangkit, lalu kuasa kebangkitannya tidak masuk ke dalam kita, bagaimana kita bisa mengalami kayu teja? Sekali lagi, kalau Anda di dalam roh itu, maka berita-berita ini akan menjadi hidup dan diapresiasi. Ya. Kalau enggak, nanti kayak orang-orang di kekristenan tuh. Ya, minyak urapan itu pakai minyak bimoli itu. Cuman satu unsur aja. Ada yang pakai minyak itu, minyak ini. Tapi mereka nggak ngerti bahwa sebetulnya itu bukan hanya satu unsur minyak. Tetapi dicampur dengan 4 macam rempah-rempah. Ya kalau secara jiwani ya hasilnya ya sesat lah. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan lagi minyak ini kan untuk mengurapi imam-imam dan kemah serta perabotannya. Nanti kita akan masuk bahwa minyak ini tidak boleh dioleskan ke badan orang biasa. Gitu. Kalau ada orang yang menggunakan minyak ini untuk mengoleskannya ke badan orang biasa, digunakan secara tahayul untuk menyembuhkan penyakit siapapun orangnya, wah ini minyaknya hebat, maka dikatakan dalam kitab Keluaran orang itu harus dimusnahkan, dilenyapkan, dibunuh, hukuman mati. Ya itu sebetulnya digambarkan oleh dunia kekristenan hari ini, itu minyak digunakan sembarangan aja. Tetapi ini sedikit saja untuk memberitahu kita bahwa di dalam pemulihan Tuhan tuh kita sangat bertanggung jawab dalam hal memahami suatu lambang-lambang, ya. Tetapi walaupun sudah bertanggung jawab, caranya terbaik. Alkitab menjelaskan Alkitab, sekali lagi saudara-saudari.
Seminggu ini Anda harus melatih roh, menikmati roh itu, membaca terlebih dahulu di dalam roh, doa baca dulu, baru Anda bisa mengapresiasi berita-berita yang disampaikan. Ya, hasil daripada minyak urapan itu apa? Saudara-saudari, minyak zaitun itu kini bukan hanya minyak belaka. Ya, saudara, kita di dalam pelajaran hayat Keluaran mengatakan tentang seorang pelajar Alkitab, ya, namanya C.A. Coates. Ya. Saudara, kita memang mencari-cari pelajar-pelajar Alkitab sebelumnya untuk melihat bagaimana mereka menjelaskan tentang ini. Nah, C.A. Coates ini mengatakan bahwa minyak urapan itu menunjukkan kepada roh Kristus yang adalah roh manusia. Gitu. Wah, saudara, kita tercengang ya, sangat bergirang ya, karena ada konfirmasi. Dari situlah Tuhan mewahyukan lebih banyak kepada saudara kita. Roh minyak minyak urapan itu menunjuk kepada roh Kristus, bukan roh kudus, bukan roh Allah, tapi roh Kristus yang adalah roh manusia, manusia yang diperkenan Allah. Wow. Ya, kalau roh Yesus Kristus itu kan roh manusia, saudara. Kalau roh Allah ya roh Allah. Tapi kalau roh Yesus Kristus, ya, di kitab Filipi 1 ayat 19, itu kan roh manusia. Yesus itu kan manusia. Tetapi manusia yang diperkenan Allah. Kenapa manusia diperkenan Allah? Karena ada minyak zaitunnya. Ya, yang berbaur dengan keinsaniannya. Gitu kan? Walah, luar biasa. Tentang roh Yesus Kristus aja banyak orang Kristen gak pernah membicarakannya. Sedikit sekali membicarakan. Banyaknya roh kudus, roh Allah. Tapi ada roh Yesus Kristus. Dan ini diperjelas lagi. Ini roh manusia yang diperkenan Allah. Itu saudara-saudari. Inilah minyak urapan itu. Ya. Dan roh manusia ini yang diperkenan Allah, kenapa? Karena ada minyak zaitunnya, ada keilahiannya, ada keilahian Kristus, dibaurkan bersama. Otomatis ini diperkenan Allah, karena roh, kalau manusia sendiri kan jatuh. Dan walaupun manusia nggak jatuh, Allah nggak mau juga, itu hanya ciptaan murni 100%. Allah maunya perbauran, yaitu dirinya dibaurkan dengan ciptaan, baru ini diperkenan. Dan ini adalah roh itu, roh majemuk itu. Roh majemuk itulah roh manusia yang diperkenan Allah. Dan itu ada di dalam diri Anda dan saya. Kalau Anda menggunakan roh itu, sebetulnya Anda sedang menggunakan roh majemuk itu. Dan roh majemuk ini, ya, minyak urapan ini, bukan untuk mengurapi yang lain. Ya, tetapi untuk mengurapi imam-imam dan kemah serta perabotannya. Hanya itu. Apa imam-imam, kemah dan perabotan? Itu melambangkan rumah Allah, gereja. Ya, jadi secara spesifik posisi dari minyak urapan itu berhubungan dengan rumah Allah, yaitu gereja, Kristus dan tubuhnya. Jangan heran orang-orang tidak menemukan kebenaran ini karena tidak ada, ya, orang-orang yang acuh tak acuh kepada Kristus dan tubuh dapat paham ini. Tidak ada. Kalau orang benar-benar mengasihi ekonomi Allah, hasrat hati Allah, yaitu Kristus dan tubuhnya, dialah yang dapat memahami berita-berita ini.
Berita-berita ini hanya bagi orang-orang yang hatinya adalah bagi Kristus dan tubuhnya. Karena minyak urapan ini khusus diperuntukkan untuk mengurapi itu. Khusus untuk imam-imam. Imam-imam ini siapa? Orang-orang yang sudah punya hayat, sudah dilahirkan kembali. Dan kemah serta perkakasnya menggambarkan tempat kediaman Allah. Jadi secara singkat, minyak urapan ini hanya untuk Kristus dan tubuhnya. Hanya untuk perkara tempat kediaman Allah di bumi. Tidak berkaitan dengan yang lain. Jikalau ada orang-orang Kristen tidak punya hati untuk hasrat hati Allah ini, tempat kediamannya, tubuh Kristus, gereja yang normal, maka tidak mungkin orang itu dapat memahami berita-berita tentang minyak urapan ini. Makanya jangan heran, tidak ada di dalam teologi manapun perkara minyak urapan ini. Tidak ada. Ya, secara doktrinal mereka tahu bahwa ini untuk mengurapi imam-imam dan kemah serta perkakas. Ya udah, sebatas itu. Tetapi untuk masuk ke dalam pengalamannya, untuk memahami roh majemuk, roh yang rampung, Allah yang telah melalui proses dan menerimanya, tidak menolaknya, itu semua perlu roh itu. Kalau tidak ada roh itu, pasti mereka meragukannya. Oh Tuhan Yesus. Jadi seperti itulah pembagian nikmat saya untuk mempersiapkan kita memasuki berita-berita selanjutnya. Ya. Dan di hari yang kedua itu ada saripati roh. Ya. Saudara-saudari. Jikalau Anda minum teh, sebetulnya Anda sedang minum sari dari teh itu. Ya. Nah, sari dari berita-berita FKKP kita, ya, atau ekstraknya apa? Roh itu. Kalau Anda ingin menikmati berita-berita ini, apalagi 10 berita di pelajaran hayat, itu semua esensnya, sarinya, ekstraknya itu roh itu, gitu. Jadi kembali, melatih roh, nikmati Kristus yang adalah roh itu, maka Anda akan menikmati berita-berita sepanjang minggu ini. Haleluya. Mohon maaf saya menggunakan waktu cukup banyak, tapi masih ada waktu 3 saudara-saudari masih bisa nih. Silakan bagikan kenikmatan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Minyak urapan itu adalah roh itu. Ya, silakan saudara Michael. Amin. Amin. Ya, dari apa yang kita dapatkan pada minggu ini, hari pertama, kedua, di mana ada begitu banyak perlambangan ya. Dan seperti yang tadi disampaikan, memang perlambangan ini kalau kita hampiri dengan manusia alamiah kita, pasti akan sulit. Bukan sulit saja dan mustahil. Satu-satunya yang seirama adalah jikalau kita menghampiri firman dengan kesatuan kita dengan firman itu sendiri. Dan firman itu adalah roh ya. Sehingga kita perlu kembali kepada roh. Akhirnya di dalam kesatuan kita dengan roh itu, ketika kita menghampiri kebenaran-kebenaran tadi ya, bisa membawa kita ke dalam pengalaman. Memang saya merasakannya itulah jalan satu-satunya. Karena secara manusia alamiah kita pasti memang akan dibawa bertanya-tanya, kok bisa seperti itu ya, pengertiannya, penerjemahannya.
tentang mur, ya tentang minyak zaitun dan semua bagian-bagian yang lain juga ya. Ya beberapa ayat Alkitab dalam firman Tuhan yang menguatkan saya untuk memang demikian adanya kita perlu sekali kembali ke dalam roh untuk bisa menyerap dan kita tiba pada percaya dan iman ya. Ya alat satu-satunya adalah roh itu ya. Contohnya di 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita juga tidak dapat menyerap firman selain kita asah dengan firman itu sendiri ya. Ya, di Roma 8 ayat 16 juga dikatakan ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah ya. Dalam perkara yang sama ya, roh itu bersaksi dengan roh kita agar kita bisa sedemikian memahami maksud daripada perlambangan yang tadi dan mengantarkan kita pada pengalaman ya. Ya, satu anjuran lain di Galatia 5 ayat 16 didorong supaya kita hidup oleh roh sehingga kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Kalau keinginan daging kita pasti ini mungkin cocokmologi ya. Ini mungkin pendapat orang per orang yang bebas gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam roh ya, roh itu akan bersaksi dengan roh kita apa makna daripada firman itu sendiri yang adalah roh sesungguhnya juga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada satu orang, silakan. Tuhan Yesus. Amin. Baik, kalau nggak ada, kita menyeru nama Tuhan. Amin, silahkan saudari. Silakan. Amin, puji Tuhan. Ketika saya baca kemarin ya, saya dalam FKKP ini begitu berat ya rasanya untuk memahami. Tapi puji Tuhan, di dalam ini saya merasa saya ada pengalaman. Oh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur ya. Ada saudara kita yang menerjemahkan tentang minyak urapan. Oh Tuhan, minyak urapan kudus dan minyak urapan majemuk ini. Saya merasa minyak urapan majemuk hari ini ada di dalam saya. Oh Tuhan, menjadikan pengalaman, baik itu atas penderitaan, atas kemanisan kematian Kristus ya. Tuhan Yesus, saya merasa betapa luar biasa ya berita ini. Tuhan, terima kasih. Tadinya saya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Saya betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan ya. Bukan bertanya-tanya ya, tetapi saya langsung menerima. Amin. Walaupun itu berat dalam pemahaman saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena semuanya tersingkapkan ya. Tidak ada selubung lagi untuk melihat apa itu minyak majemuk, amin, urapan majemuk, amin. Saudara Diki menjelaskan begitu jelas ya, luar biasa. Saya mengucap syukur. Terima kasih Saudara Diki, amin. Amin, haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari, amin. 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 Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Kami cinta firman-Mu. Amin.
Tuhan, kami akan memasuki berita-berita Tuhan Tuhan Yesus. yang sungguh Amin. memerlukan roh itu Amin. mengurapi kami, Amin. sehingga kami punya mata rohani, Amin. telinga rohani, hati yang terbuka, Amin. memahami dan menikmati berita-berita ini. Amin. Oh, tolong kami untuk percaya kepada firman-Mu. Tolong kami mengalami firman-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu roh itu. Amin. Latihlah roh kami, Tuhan, ketika kami membaca berita-berita ini. Tambah-tambahkan selera itu, Tuhan, untuk kami menikmati berita-berita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, saudara Diki, saudara Amin.